Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 8 Agustus 2022 dengan judul Allah mengetahui kebodohanku. Ayatnya di dalam Mazmur 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Kita dapat memuji diri bahwa kita bebas dari banyak kesalahan di mana orang lain bersalah. Namun kalau kita punya beberapa titik kekuatan karakter dan hanya satu titik kelemahan, masih ada hubungan antara dosa dan jiwa. Hati terbagi dalam pelayanan dan berkata, sebagian milik saya dan sebagian milikmu. Seorang anak Allah harus meneliti apakah ada dosa yang telah dia pelihara dan menjaga dalam dirinya, dan membiarkan Allah untuk mencabut dosa itu dari hatinya. Ia harus menaklukkan dosa yang satu itu, karena itu bukanlah perkara sepele di hadapan Allah. Seorang berkata, saya sama sekali tidak cemburu, tetapi merasa gusar, lalu mengatakan hal-hal yang tidak pantas, walaupun kemudian menyesal karena amarah. Ada juga yang berkata, saya punya kelemahan di sana-sini, tetapi kemudian membencinya sebagaimana dinyatakan oleh orang tertentu dari sahabat-sahabatku. Tuhan tidak memberikan satu daftar ukuran dosa supaya kita menghitung beberapa beresiko kecil dan bahayanya pun kecil, sementara yang lain jauh lebih besar dan akibatnya pun lebih berbahaya. Satu rantai tidak lebih kuat dari mata rantai yang terlemah. Kita dapat menilai rantai itu baik secara keseluruhan, tetapi satu mata rantai lemah seluruhnya terpengaruh. Perkataan yang tidak sabar dan menggetarkan bibir janganlah diungkapkan. Pemikiran yang tidak pantas untuk karakter Anda haruslah disingkirkan, karena akan melemahkan pengaruh Anda dan pasti akan berakibat, dan Anda akan dianggap remeh oleh orang lain. Anda harus menaklukkan pikiran bahwa Anda adalah syuhada dan menuntut janji Kristus yang berkata, kasih karuniaku cukup untukmu. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, tentu ini menjadi satu kekuatan bagi kita melalui poin-poin yang kita dapatkan lewat perenungan pada saat ini. Kita melangkah dari hal yang sepele kelihatannya, mungkin hal yang kecil, tetapi itu sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana kita harus memastikan tidak ada dosa-dosa sekecil apapun yang menjadi dosa kesayangan atau kita biarkan ada dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi satu kelemahan yang sering terjadi bagi umat-umat Tuhan. Merasa bahwa itu adalah hal yang sepele dan mungkin akan dapat ditinggalkan kapanpun. Tetapi sebenarnya penarikan terhadap dosa-dosa yang demikian akan justru sangat sulit untuk diubahkan dan justru membuat orang banyak akan tersandung. Dan jika tidak segera dibuang, maka bisa saja itu akan menjadi sandungan bagi diri kita sendiri. Semoga dalam hal-hal yang kecil, baik lewat apa yang kita pikirkan dalam perkataan dan tindakan kita, semuanya selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pekabaran Tuhan pada pagi hari ini, di saat kami bangun dan menikmati hari yang baru yang Engkau berikan, menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, bahwa kami harus melihat diri kami kembali. Oleh karena terkadang banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang di mata kami itu adalah hal yang sepele, dosa-dosa kecil yang menjadi satu kesayangan dan berulang kali untuk kami lakukan, sehingga tak kala Bapa kami tidak melihatnya lagi menjadi hal yang serius di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat meninggalkannya dan membuangnya jauh-jauh, sehingga kami akan dipulihkan, kami akan diperbaharui untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, dan kami percaya kami akan menganjak untuk dapat mengatasi perkara-perkara yang besar melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati umat-umat-Mu pada hari ini di saat kami akan memulaikan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan memberkati, menjaga dan melindungi. Kesehatan menjadi bagian umat-umat Tuhan.
baik yang berada dalam keadaan sakit dan lemah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, ya Bapa, biarlah Tuhan akan bukakan, berikan pekerjaan yang terbaik, yang membuat mereka juga akan menjadi tetap setia di dalam Tuhan. Memberkati anak-anak di dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan, bahkan dalam masa depan mereka. Biarlah Engkau peliharakan ya Bapa, di tengah-tengah ancaman dan tawaran dunia yang begitu meyakinkan, sehingga banyak orang-orang muda mulai tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap setia. Memberkati orang-orang tua juga yang sudah dalam lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan secara fisik, berikan kesehatan bagi mereka, juga secara mental dan terutama dalam kerohanian, supaya iman pengharapan senantiasa diteguhkan. Bapa, umat-umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun hari ini, hamba-Mu berdoa, pertambahkanlah hikmat akal budi dan juga panjang umur serta iman mereka ya Bapa, untuk tetap diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.